Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri dan juga perannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sipa, berperan sebagai pelayan 2. Perkenalkan, nama saya Ainur Fauzia, berperan sebagai Putri Indra Permata Dewi dan juga pelayan 1. Perkenalkan, nama saya Safira Islamanda sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Dita Diniarti, saya sebagai Raja, Mula Warman, dan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Jahres Rohmani, saya sebagai Raja Gunakrama. Perkenalkan, nama saya Aulia, peran saya Aji Bahtara. Perkenalkan, nama saya Imelda Mutakin, saya berperan sebagai petani dan Raja Dharma. Selamat Menyaksikan. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan Kutai Martapura terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggara, tepat di hulu Sungai Mahakam. Namanya diambil dari tepat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang jelas menyebutkan nama kerajaan tersebut. Keberadaan kerajaan Kutai Martapura diketahui oleh sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu yang berjumlahkan 7 buah. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama bernama Kudungga. Pada masa pemerintahan Mula Warman, kerajaan Kutai Martapura mencapai masa kejayaannya karena kebijakan-kebijakannya yang cemerlang. Apalagi yang harus aku lakukan untuk meningkatkan kerajaan? Engkau sudah melakukan banyak hal yang mulia. Kerajaan ini sudah memiliki banyak pemasukan seperti hasil bercocok tanam dan hasil peternakan. Maka dari itu, akankah kita lebih baik untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang baik? Baiklah yang mulia, jika itu keinginanmu akan kami segera lakukan. Wahai kasingku, akankah menurutmu lebih baik jika pedagang nan jauh dari luar sana memberikan sedikit perdagangan mereka jika kalau mereka ingin berdagang di daerah kekuasaanku? Maaf jika lancang yang mulia, tapi bukanlah itu akan memberatkan para pedagang di kerajaan ini? Tidak, menurutku inilah peluang yang tepat untuk memajukan ekonomi kerajaan ini. Baiklah yang mulia, akan kami segera laksanakan. Lihatlah, kehidupan di kerajaanku memang sangat makmur. Ini berkat kerja kerasmu yang mulia. Tidak, ini berkat para dewa dan Brahmana. Jika tidak ada mereka, keberadaanku tidak seperti ini. Tapi tetap saja tanpa kerja keras dan kekuasaanmu tidak ada apa-apanya. Mungkin seperti itu. Aku harap penerusku nanti bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seperti ini. Bangunlah rakyatku, kerjakan yang harus kalian kerjakan. Berkat kebijakan dan kemakmuran hati, kami bisa melaksanakan hidup kami dengan baik dan benar. Memang itu tugasku sebagai raja, untuk memakmurkan rakyat. Yang mulia, Jasa para Brahmana sangatlah banyak di kerajaan kita. benar baik yang mulia. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa mereka? Ah, tidak. Palingan saya tidak bisa membalas jasa mereka, tetapi saya akan membalas jasa mereka dengan melakukan kebaikan. Bagaimana jika kita memberikan persembahan kepada mereka, Brahmana yang mulia? Ya, saya setuju. Baiklah, persiapkan 20 ekor sapi untuk persembahan. Baik mulia, akan kami persiapkan. Sementara itu, pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam berdirilah kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara yang didirikan oleh salah satu seorang pembesar dari Kerajaan Singgasari yang bernama Raden Kusuma bergelar Aji Bantara Agung Dewa Sakti
dan beristrikan Putri Karang, kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Pandukanira. Aji Batara Agung Pandukanira adalah raja yang memiliki visi politik yang baik. Pada abad ke-13, sang Pandukanira memiliki rencana yang bagus. Dengan mempersunting Indra Perwati Dewi dari Gunaprana, tunggal keturunan dinasti Raja Mulawaran, yakin kerajaan Martadipura akan bersatu dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Baik Pangeran, itu pilihan yang tepat. Permisi Tuan Putri. Tuan Putri dipanggil oleh Pangeran Pandukamira di taman kerajaan. Baiklah, aku akan ke sana. Ada apakah kamu memanggilku Pangeran Pandukanira? Wahai Putri Dewi Permata, maukah kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya? Mau Pangeran? Strategi politik yang disusun menuai hasil. Ia berhasil menikahi sang putri dari kota yang bertabura. Namun, proses penyatuan Kutai Kertanegara dan Kutai Martadipura menemui kegagalan. Meskipun kerajaan sekarang sudah bersaudara, aku Raja Agung Gunaprama tidak akan bertunduk kepada kerajaan Kutai Kartanegara. Dan perang besar yang tak terelakkan pun terjadi antara Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara. Aku masih mengemban misi leluhurku Aji Batara Agung. Dharma Setia, keturunan tahta kerajaan Martadipura, tidak akan sekalipun melanggar Kesultanan Kutai Kertanegara. Lebih baik aku mati daripada harus dijajah. Matilah kau Martadipura. Sebelum aku mati, kaulah yang harus dulu mati. Hanya segini kemampuan pedangmu. Matilah. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan lengah dan pengah Martadipura. Aku akan balas dendam suatu saat nanti. Omong kosong. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kegagalan dan gugur di tangan Raja Kutai Kertanegara. Aji Pangeran berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan nama kerajaan pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura, yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kertanegara sampai sekarang. Aku tidak akan kalah. Hanya segini kemampuan pedangmu. Wahai Putri Dewi Permata, maukah kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya? Mau Pangeran? Ya loh. Aduh. Wahai Permata Harap penerusku nanti bisa mewujudkan